Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan labor IPA pada siang ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Vivi Wardah Safikri sebagai CGP Angkatan 11. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, adapun runtutan acara kita pada siang ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 34 Padang. Acara selanjutnya pemaparan nagari budaya positif oleh Ibu Vivi Wardah Safikri. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja acara kita siang ini dengan membacakan basmalah. Acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 34 Padang kepada Ibu Miniati SPD, disilakan. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Selawat memberikan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa Muhammad wa ala. Yang sama-sama kita hormati Ibu Vivi, selaku calon guru penggerak yang sedang melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan calon guru penggerak yang nanti mudah-mudahan terus menjadi guru penggerak, menjadi sebuah pembaharuan di SMP Negeri 34. Kemudian yang kita hormati kepada ibu yang hari ini menjadi guru-guru terpilih oleh Ibu Vivi di lingkungan SMP Negeri 34 Padang dalam rangka mendapatkan imbas tentang budaya positif yang dirancang oleh Ibu Vivi. Yang rasanya sebuah ilmu yang akan kita dapatkan, maka Ibu katakan hari ini adalah sebuah kita mendapatkan tempat yang berlebih karena kita dipilih berada di sini. Kenapa tidak semua dipilih? Karena memang di sela-sela kegiatan kita ini kita tetap melaksanakan program aktivitas kita, teman-teman kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seyogyanya seharusnya ini seluruh kita menikmati ini. Tapi mungkin pada kesempatan ini inilah baru yang bisa menerima imbas dari Bu Vivi
mudah-mudahan dengan dari UPP 1 itu menambah cabang menjadi 10 orang hari ini, 10 orang 11 dengan ramai 11 orang, artinya 11 cabang sudah bergerak. Nah, kalau masing-masing cabang akan membuat ranting lagi, ranting satu cabang akan menghasilkan ranting ya, minimal 1 orang saja tetangga teman duduk di sebelahnya awal dulu diimbaskan oleh cabang-cabang yang ini, maka akan muncullah ranting lagi sebanyak 10 orang. 20 orang melakukan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Pipi untuk sekolah SMP 34 itu akan menjadi sebuah tonggak yang luar biasa. Jadi hari ini kita hadir bukan hanya sekedar mendengarkan Bu Pipi untuk menyampaikan budaya positifnya, tapi kita berniat dalam hati bahwa kita akan coba melaksanakan kegiatan budaya positif itu sehingga berimbas nanti kepada anak-anak kita. Pada konsepnya sekolah sangat mengapresiasi apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan oleh guru penggerak pada hari ini. Karena memang tanpa kita bergerak kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin itulah pemerintah mengatakan sekarang guru penggerak, guru ini istilahnya. Memang ternyata guru ini guru gesek. Hari ini guru penggerak, yaitu dengan bahasa bergerak ini, maka bergeraklah suasana di sekolah, maka berubahlah cara-cara yang kita rasakan, cara-cara yang lama itu akan tidak sama kita dalam menghadapi anak-anak kita di masa kini. Karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang bergerak, bersuara. Tapi bukan artinya kita berhenti kita seperti dulu. Dia dulu ayo dia tenang, ini kemudian ada masa-masanya yang bisa kita kelola dengan duduk tenang. Ada kalanya anak kita ini seperti yang kita lakukan hari ini. Yang mengeluarkan suasana hati, yang mengeluarkan apa yang disampaikannya. Jadi setidak-tidaknya konsep yang diberikan pada guru penggerak pada hari ini, kalau kita lepaskan kepada anak-anak kita itu sangat-sangat luar biasa. Memang dalam program hari ini, Bapak Ibu, kita melihat pemerintah mencoba untuk menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkembang sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Tugas guru dari dulu selama tugas guru kita itu turi yang layani. Dari belakang dia mendorong, dari depan dia sebagai contoh, teladan. Kemudian dari samping dia bisa menjadi seorang diajak untuk bisa berbicara, untuk bisa berbagi. Maka hari ini mungkin itu yang kita ingatkan kembali, bahwa kita dorong anak-anak kita menjadi anak yang subur di masa depan. Maka dari depan kita menjadi teladan untuk dia yang bisa dia contoh. Kita mengajak dia untuk berdisiplin, maka contoh kita sudah ada di kita disiplinnya dari diri kita. Jika anak yang kita ada kerjasama, maka kita punya diri kita untuk bekerja sama. Hari ini sebenarnya itu juga yang kita kerjakan, tetapi pekerjaan itu perlu dilakukan berulang, diingatkan supaya kita tetap konsisten dalam menjalankan. Jadi luar biasa hari ini yang dilakukan oleh ini memberikan imbas kepada kita. Maka hal-hal yang diberikan ini mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga menjadi budaya di sekolah kita, dan budaya itu namanya sudah budaya positif. Dan budaya positif itu sempat di sini jadi positif kan luar biasa. Ya, jadi positif. Amin. Nah, jadi itu mudah-mudahan ya kita nggak tahu apa yang ini yakin, dan saya yakin kalau sesuatu itu kita kerjakan secara bersama, kemudian dilakukan dengan sebuah keikhlasan, itu efeknya luar biasa. Maka memberikan nama rahmah bukan nama ya. Rahmatnya itu Allah. Akhirnya kita bersama, ya kita legowo dengan apa yang disampaikan, pembaharuan yang diberikan oleh teman, kemudian kita ikut melaksanakan itu rahmat yang diberikan. Nah, rahmat itu diberikan bisa saja karena kita patuh.
memahami kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing person, mereka nggak bisa menyampaikan. Makanya ini menurutnya lebih cepat daripada menurut orang lain. Kita pasti boleh tapi mungkin belum, Mak. Sehingga apa yang disampaikan tidak menyakiti kita. Oke, panitia yang bisa menyampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada TV yang hari ini memberikan gaya positif dan ada lagi guru-guru penggerak lain yang akan melakukan hal ini. Itu suatu hal yang luar biasa untuk SMP di 34 Padang. Mudah-mudahan ini berimbas kepada anak kita dan bagi kita menjadi amal ibadah. Karena tidak ada yang kita inginkan supaya dari itu. Semua yang kita lakukan pasti yang kita inginkan itu tetap sebagai amal ibadah. Nah itu yang kita nikmati. Nah yang lain tidak dinikmati. Ya habis sampai di kerongkongan. Tapi yang itu akan tetap. Jadi mudah-mudahan di bawah cabang-cabang Bapak dan Ibu hari ini itu bisa menjadi penularan kepada masyarakat yang lain. Oke, sekali lagi terima kasih. Bapak dan Ibu silakan diikuti. Kemudian kita jadikan ini momentumnya adalah momentum benar-benar yang akan kita laksanakan. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi sesuatu yang akan kita jadikan tercetus ke depannya berimbas. Imbasnya banyak, lebihnya itu terpulang. Tapi imbas itu penting ada imbasnya kepada ekonomi. Jadi mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Ibu Winiarti. Acara selanjutnya pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Vivi Wardasari sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pada Ibu Vivi disilakan. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kenikmatan hidup udara segar dan melaksanakan aktivitas pada hari ini seperti biasanya. Salawat dan salam juga lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Winiarti SPD selaku kepala sekolah SMP Negeri 34 Padang, yang saya hormati Ibu, Bapak-bapak, rekan sejawat yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas yang dilakukan pada kegiatan calon guru penggerak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai budaya positif. Materi budaya positif ini saya dapat melalui kegiatan pendidikan guru penggerak itu modul 1.4. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya minta jawabannya kepada Bapak Ibu semuanya. Ini yang pertanyaan yang pertama. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Siapa yang setuju, Bapak Ibu? Apakah kita beri hukuman siswa itu bisa memberikan disiplin kepada siswa? Setuju atau tidak setuju? Yang setuju silahkan diangkat tangannya. Setuju. Tidak setuju, Pak? Oh, Bapak setuju. Ibu setuju? Yang Bapak yang lain yang tidak angkat tidak setuju? Tidak setuju.
Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Yang ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Harus mampu. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah guru itu harus berperan sebagai teman bagi siswa? Ada soalnya. Tidak selalu. Harus menjadi teman. Tidak selalu. Oke. Kita kumpulkan jawaban dari Bapak Ibu ya. Nanti kita jawab di akhir setelah kita memahami materi yang tentang budaya positif ini. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti dari untuk menciptakan budaya positif ini yang pertama, disiplin positif, yang kedua, komunikasi perilaku manusia, yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, polisi kontrol guru, yang kelima, yang keenam, etika restitusi. Sebelum kita lanjutkan, kita coba sedikit permainan. Bapak Ibu boleh lampu-lampunya, salah satunya menggenggam tangan dan yang lainnya nanti meminta temannya untuk lepaskan genggaman. Yang menggenggam tangan itu dia membayangkan di dalam genggamannya ini adalah sesuatu yang berharga, yang dia diganggu oleh. Kemudian teman yang sampingnya meminta dia untuk melepaskan. Jadi segala usaha dipersilakan untuk lepaskan semampu ibu sehingga temannya itu mau melepaskan. Jadi silakan teman itu cobakan, itu bergantian. Usahakan teman itu mau melepaskan genggaman tangannya. Dengan untuk tanda iwan sehingga genggaman tangannya itu lepas. Iya, boleh satu saja digenggam atau dua-duanya boleh. Teman yang sebelahnya memaksa atau yang butuh boleh, atau yang bagaimanapun caranya sehingga lepas genggaman tangannya. Yang ibu genggam adalah genggaman yang berharga. Oke, baik. Berarti ada yang mau, ada yang tidak mau. Tergantung apa di dalamnya. Tergantung apa yang di dalamnya. Barang-barang berharga mana maunya? Kalau ibu barang berharga kita mau. Ya dia tadi sesuatu yang berharga buat kita. Ya baik Bu, untuk menjawab pembelajaran yang kita dapatkan dari genggaman tangan tadi, itu ada sebuah pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Jadi pergeseran paradigma teori kontrol ini dipaparkan oleh Dr. Ian Lasker yang memaparkan ada 4 tentang pergeseran teori paradigma teori kontrol. Yang pertama tentang fungsi guru itu bisa mengontrol murid. Jadi guru bisa mengontrol murid. Tapi selama ini kontrol itu hanya dari guru. Ternyata sebenarnya kontrol itu apakah hanya dari guru saja? Tidak, sama dengan kegiatan digital tadi.
kegiatan genggaman tangan kita tadi. Kita tidak mau melepaskan genggaman tangan kita itu karena pengaruh adanya kontrol dari diri kita. Kita mengontrol bahwa diri kita tidak mau melepaskan genggaman meskipun itu dibujuk. Dibujuk bagaimanapun caranya, kita tetap tidak mau. Karena apa? Karena diri kita mengontrol bahwa itu sesuatu yang berharga. Kemudian terkait dengan pergeseran paradigma ini, sekarang posisi kontrol itu tidak hanya pada seorang guru, murid pun bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, penguatan atau semua penguatan positif itu tidak semuanya efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu 4 pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Bagaimana seseorang itu bisa berubah? Ada 2 tentang teori. Yang pertama itu tentang teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, jadi pemaparan tentang genggaman tadi itu berkaitan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya, kalau menurut stimulus respon, semua kebutuhan itu kita sama. Tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu semuanya berbeda. Kemudian yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, semua orang itu berusaha, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut teori stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kita lanjutkan, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mengedayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa togokan, ancaman maupun hukuman. Kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu yang pertama adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai kebajikan universal itu diantaranya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai itu sifatnya universal, itu melibatkan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai itu yang dimiliki oleh suatu bangsa. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh seseorang, maka motivasi intrinsik akan muncul di dalam diri kita semua. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai dengan cara sekarang yang terlihat pada profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. 5, berrelationship. 4, mandiri. Dan ke-6, mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang diminta dalam disiplin positif ini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian mengenai motivasi intrinsik, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku manusia berdasarkan motivasinya. Ada yang dia bermotivasi karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Ada yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ada yang motivasinya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi yang pertama dengan yang kedua itu
luar. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi dari dalam diri. Jadi kita berharap motivasi atau perilaku manusia serta anak-anak didik kita adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Mereka mau atau menginginkan atau melaksanakan segala sesuatunya itu karena menghargai diri sendiri dan menjadi apa yang mereka inginkan. Terkait masalah hukuman, kemudian penghargaan, konsekuensi dan restitusi, ini ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan terkait masalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dari gambar berdasarkan bagan yang tadi saya perlihatkan, dapat kita simpulkan bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana. Kemudian dia bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, bisa psikis, atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi itu adalah bersifat terencana dan sudah disepakati dari awal, kemudian bentuk konsekuensinya disetujui dari kedua belah pihak. Sedangkan yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu perbedaannya, hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Jadi untuk yang disiplin positif kita mengharapkan yang ketiga ini, restitusi. Jadi kalau seandainya sesuatu kita tidak melakukan nilai kebajikan yang dituntut oleh sekolah, tapi kita harus menyelesaikan dengan cara restitusi, bukan lagi dengan hukuman, bukan dengan lagi konsekuensi, tapi restitusi. Di proses menciptakan kondisi bahwa sesuatu sendiri yang akan memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Kemudian lari mengelilingi basket, mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat. Baru hukuman. Oke, bagus, terima kasih Bu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya benar. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, ya benar. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, ya. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Oh ya, betul. Jadi itu termasuk hukuman karena tidak ada memberikan solusi di sana, langsung disuruh membersihkan WC. Harusnya dia ganti pensil temannya. Terima kasih Ibu-ibu. Selanjutnya kita beralih ke keyakinan kelas. Ini ada sebuah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab? Baik Bu, kalau menurut saya keyakinan kelas itu awalnya kita bikin kesepakatan kelas dulu. Itu kesepakatan kelas itu antara guru dengan siswa, itu kalimatnya masih negatif. Siswa masih bilang tidak boleh datang terlambat Bu, seperti itu. Nah itu masih kalimatnya negatif. Kalau untuk keyakinan, kalimatnya itu positif, seperti datang tepat waktu, seperti itu. Nah itu keyakinan kelas. Nah kalau peraturan kelas itu aturan-aturan
saya coba jelaskan. Nah, ini ada dua buah pertanyaan lagi terkait penjabaran tentang keyakinan dan peraturan. Mengapa kira-kira kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Mengapa ada peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Iya, kalau pertanyaan nomor 1 itu lebih ke peraturannya untuk keselamatan si pengendara kendaraan bermotor. Kalau yang pertama untuk keselamatan. Kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu juga untuk keselamatan dan kesehatan kita. Iya, kesehatan. Baik, terkait dengan jawaban pertanyaan tentang apa bedanya kira-kira keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan itu benar kata Bu Yesi, itu berisi tentang kesepakatan antara guru dengan siswa yang sifatnya universal. Jadi dia muncul, dia ada keyakinan itu kalau ada kesepakatan kita dengan murid kita. Kalau peraturan itu biasanya itu dibuat oleh guru saja atau oleh sekolah saja, itu sifatnya satu arah, tidak melibatkan siswa atau murid. Nah, jadi itu bedanya. Saya akan memaparkan terkait tentang bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Jadi yang pertama langkah-langkahnya kita berikan atau kita sediakan waktu di kelas, kemudian kita minta ide kepada masing-masing siswa di dalam kelas. Jadi ide itu berasal dari mereka. Jadi semuanya mencurahkannya ide-ide itu. Kemudian ide-ide yang mereka buat kita tampilkan ke depan, kita bacakan, kemudian kita amati ide mereka yang berkalimat negatif itu kita ubah atau kita sepakati dengan kalimat yang positif. Misalnya kalau dia membuat ide tidak membuang sampah di kelas, jadi kata tidak itu kita ganti dengan kalimat yang positif, membuang sampah di tong sampah. Nah, seperti itu. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian setelah kalimatnya itu sudah bernilai positif semuanya, kemudian kita kumpulkan dan kita sepakati bersama. Kira-kira kalimat manakah yang akan kita sepakati, kemudian kita tetapkan. Kesepakatan yang sudah disepakati itu kemudian diubah menjadi sebuah keyakinan yang mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu kira-kira nilai universal apa yang tergambar di dalam kalimat membuang sampah pada tempatnya? Berarti nilai kebersihan. Nah, berarti nilai keyakinan kelasnya adalah kebersihan. Kemudian contohnya satu lagi, datang tepat waktu. Itu nilai keyakinan kelasnya adalah kedisiplinan, seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya kita sepakati nilai-nilai positifnya, kemudian terbentuk keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas itu langsung ditempelkan di dinding-dinding kelas. Tapi sebelumnya ditandatangani terlebih dahulu oleh semua murid. Jadi setelah semuanya yang menandatangani, baru kita tempelkan di dinding-dinding kelas. Seperti itu. Itu mengenai keyakinan kelas. Kita lanjut dengan materi tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi yang selama ini kita rasakan sebagai seorang guru. Yang pertama, kita pernah menjadi seorang guru yang penghukum. Yang kedua, kita juga pernah menjadi seorang guru yang merasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, untuk memahaminya lebih jelas, ada video yang akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu.
Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu pertama tentang kontrol dulu sebagai posisi pembantu. Ini posisi yang kedua membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga sebagai teman. Ini posisi yang keempat sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
sebagai seorang manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa setel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi dari 5 video tadi dapat kita simpulkan kira-kira yang kita rasakan apakah kita sudah pernah berada pada kelima posisi itu atau baru beberapa. Apakah sudah pernah melewati semuanya Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah sudah pernah menempati semuanya. Jadi menurut Bapak Ibu yang posisi di manakah kita sebaiknya berada? Di posisi manajer. Iya, jadi kita sebaiknya berada pada posisi manajer. Karena dampaknya nanti itu akan membuat murid kita menjadi lebih mandiri, kemudian percaya diri dan mampu menyelesaikan masalah dia sendiri. Lanjut, saya paparkan mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana seperti untuk kebutuhan bertahan hidup itu kita perlu makan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua tentang kebutuhan kasih sayang, kemudian rasa diterima. Yang ketiga penguasaan harga diri. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan hidup yang harus dimiliki oleh semua manusia. Yang pertama saya ulangi, bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan harga diri, kemudian kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Kira-kira dari yang keempat ini kebutuhan mana yang dimiliki oleh seorang anak? Aku senang main-main, kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang ingin dimiliki oleh seorang anak? Kesenangan ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Seperti itu. Penghargaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai tulis dalam kelas. Kebebasan. Baik, seperti
Kira ibu sudah paham semuanya. Saya lanjutkan lagi dengan penjelasan terakhir terkait dengan materi budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahannya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah yang pertama ini diawali dengan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah dan menjadikan positif terhadap dirinya. Misalnya kata-katanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita bersama-sama menyelesaikan masalahnya. Jadi kita menstabilkan emosinya, menstabilkan identitasnya. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang keduanya yang kita lakukan yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ini membuat murid, membantu dia untuk mengenali kebutuhan dasar mana yang ingin dia penuhi saat dia melakukan kesalahan. Nah, contoh pernyataan kalimatnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan masalah ini. Atau bisa juga, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi seperti itu contoh tahapan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi tahap yang ketiga itu anak mengenali kesalahannya, kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakatinya. Jadi masalah yang dia kumpulkan, dia hubungkan dengan keyakinan kelas yang ada, kemudian nilai atau norma apa yang dia tidak jalankan. Kemudian baru di sana dia mencari solusi dari nilai kebaikan yang dia tidak laksanakan. Ini ada video penjelasannya. disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Ini salah satu contoh bentuk penerapan segitiga restitusi di sekolah Ibu. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Dosi berlandaskan pada teori ontologi linguistik. Untuk kebiasaan kemudian pada saat itu kamu mengatakan, ya saya mengatain Eka lah Pak, banget saya buka dia pada teman lain. oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak, ya saya bela diri lah,
Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir dan ingin mengungkap benar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya mengungkap sabar. Sudah lulus Palembang, saya pasti bahagia. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan yang besar. Kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang menghadang KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi kenal. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengubah sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang harus seperti yang perlu kita kepada pasangan. Ya, saya bisa melatih mengajukan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan yang mana bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru yang baru saja kita lihat. Demikian contoh video yang memaparkan tentang tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini yang akan kita laksanakan dan kita terapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas. Dari penjelasan beberapa hal yang tadi terkait dengan pertanyaan saya pertama di awal, kira-kira jawabannya apakah memang seperti itu di awal atau pendapat itu jadi berubah? Nih, pertanyaan yang pertama, apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Jadi hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan siswa. Yang kedua, apakah pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa? Iya atau tidak? Ini sesuai dengan motivasi yang kita bahas tadi. Motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau seandainya motivasinya itu berada di masih dari pengaruh dari luar, tapi masih mengharapkan penghargaan atau hadiah. Jadi kalau bukan dari dirinya sendiri, berarti dia belum melaksanakan motivasi intrinsik. Jadi penghargaan atau pemberian hadiah juga belum bisa meningkatkan prestasi siswa. Kemudian, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswanya? Iya. Ini iya ya. Kemudian, apakah guru itu berperan sebagai teman bagi siswa? Tidak, sebaiknya guru berperan sebagai manajer. Jadi peran kita sebagai guru itu adalah di posisi yang terakhir tadi sebagai manajer. Nah, mungkin itu saja yang paparan tentang diskriminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu dari Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih pada Bu Ivi yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif tadi. Semoga bisa kita terapkan dan kita aplikasikan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Sekian saja pertemuan kita siang ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahu Surya kenapa ibu suruh ke sini? Kenapa? Datang terlambat ya. Ibu sudah menerima laporan dari guru piket. Surya sudah 3 kali datang terlambat. Kenapa Surya bisa datang terlambat? Gadang. Semua orang itu pernah membuat kesalahan, tetapi kesalahan itu harus diperbaiki. Surya melakukan kesalahan, perubahan diri ke arah yang lebih baik. Tadi alasannya kenapa tadi? Alasannya lambat. Gadang, tidurnya jam 2, bangun jam 6. Surya bangun jam 6, sedangkan sekolah kita masuk jam 7 kurang 10. Otomatis Surya datang terlambat. Jadi sekarang kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak Surya laksanakan terkait kedatangan Surya yang tidak jam 7 kurang 10 ini? Kedisiplinan. Ya, keyakinan kelas yang dilanggar itu adalah tentang kedisiplinan. Atau Surya, orang yang disiplin itu gambarannya seperti apa? Datang tepat waktu, melaksanakan tugasnya. Ya, 2 itu. Jadi kalau kita disiplin, otomatis kita datang tepat waktu. Nah, jadi alasan Surya datang terlambat karena bangunnya jam 6, tidurnya jam 2. Berarti Surya begadang. Nah, sekarang kalau seandainya Surya melaksanakan yang seperti tadi datang tepat waktu, itu kira-kira untuk menyelesaikan masalah Surya seperti ini apa solusinya? Tidur lebih awal, bangunnya lebih cepat. Nah, tidurnya jam berapa harusnya? Jam 10. Kemudian bangunnya lebih cepat tuh jam berapa bangun lagi? Setengah 6. Setengah 6 bangun, tidur jam 10. Nah, bangun jam setengah 6 tuh bisa bangun sendiri? Tidak. Nah, jadi harus dibantu. Dibantu dengan siapa? Dibangunkan dengan orang tua. Nah, jadi kalau Surya bangun setengah 6 dibangunkan orang tua, siapa lagi yang harus membangunkan? Hanya orang tua. Nah, hanya orang tua. Nah, jadi sudah tahu kan solusinya, bangunnya harus lebih cepat dan tidurnya juga harus lebih awal. Dibangun itu oleh orang tua. Nah, kemudian sudah tahu tentang solusinya. Nah, ibu akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan orang tua Surya terkait permasalahan ini supaya orang tua Surya pun tahu nanti bagaimana ke depannya.